Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radika Putri. Saya Suci Ayu Lestari Hasibuan. Saya Marisa Wardah Hanifah Hasibuan. Pada video kali ini kami akan menjelaskan sebuah konsep penyelesaian masalah program linear yang kontekstual menggunakan metode garis linik. Pada video kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah program linear dari Ibu Nur Sahara MPD. Berikut penjelasannya. A few minutes later. Soal yang akan kami bahas adalah seorang pengrajin tas membuat dua jenis tas. Sebuah tas jenis 1 memerlukan 300 cm kuadrat kulit sintetis dan 1000 cm kuadrat kain kanvas. Sedangkan sebuah tas jenis 2 memerlukan 250 cm kuadrat kulit sintetis dan 500 cm kuadrat kain kanvas. Persediaan kulit sintetis dan kain kanvas berturut-turut adalah 4.500 cm kuadrat dan 12.000 cm kuadrat. Perajin tas menginginkan laba dari penjualan tas jenis 1 dan 2 berturut-turut sebesar Rp30.000 dan Rp25.000 per buah. Jika seluruh tas terjual, laba maksimum yang dapat diperoleh pengrajin tas adalah berikut langkah-langkah penjelasannya. Langkah pertama yaitu merumuskan masalah. Menentukan variabel keputusan X sama dengan jumlah tas 1 yang diproduksi dan Y sama dengan jumlah tas 2 yang diproduksi. Menentukan fungsi tujuan untuk memaksimalkan laba jenis tas 1 Rp30.000 per buah dan laba jenis tas 2 Rp25.000 per buah. Jadi fungsi tujuannya adalah F X, Y sama dengan 30.000 X ditambah 25.000 Y. Untuk menentukan fungsi kendala berdasarkan ketersediaan bahan yaitu tas 1 memerlukan 300 cm kulit sintetis dan 1000 cm kain kanvas. Tas jenis 2 memerlukan 250 kulit sintetis dan 500 cm kain kanvas. Batas kulit sintetis dari kedua tas ini adalah lebih kecil sama dengan 4.500 cm dan batas kain kanvasnya yaitu lebih kecil sama dengan 12.000 cm. Jadi dapat ditulis 300 X tambah 50 Y lebih kecil sama dengan 4.500. Disederhanakan menjadi 6X ditambah 5Y lebih kecil sama dengan 90. Sedangkan tas kedua yaitu 1000X ditambah 5Y lebih kecil sama dengan 12. Disederhanakan menjadi 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 24. Sedangkan fungsi non negatifnya yaitu X sama dengan lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama
2x. Substitusi pada persamaan pertama. 6x tambah 5y lebih kecil sama dengan 90. 6x tambah 5 dikali 24 dikurang 2x sama dengan 90. 6x tambah 120 dikurang 10x sama dengan 90. 120 dikurang 90 sama dengan 10x dikurang 6x. 30 sama dengan 4x. Maka x-nya adalah 7,5. Kemudian kita substitusikan nilai x ini pada persamaan y sama dengan 24 dikurang 2x untuk menentukan nilai y. Sama dengan 24 dikurang 2 kali 7,5 sama dengan 24 dikurang 15 sama dengan 9. Jadi nilai y adalah 9. Jadi titik potoknya adalah 7,5,9. Jadi titik-titik pojok dan titik potong tersebut akan menghasilkan grafik sebagai berikut. Oh my god! Langkah yang ketiga yaitu menghitung biaya pada setiap titik pojok dengan menguji titik pojok pada fungsi tujuan f x, y sama dengan 30.000 x ditambah 25.000 y. 1 titik 0,0, maka f 0,0 sama dengan 30.000 dikali 0 ditambah 25.000 dikali 0 sama dengan 0 rupiah. 2 titik 12,0, maka f 12,0 sama dengan 30.000 dikali 12 ditambah 25.000 dikali 0 sama dengan 360.000 rupiah. 3 titik 0,18, maka f 0,18 sama dengan 30.000 dikali 0 ditambah 25.000 dikali 18, maka hasilnya 450.000 rupiah. 4 titik 7,5,9, maka f 7,5,9 sama dengan 30.000 dikali 7,5 ditambah 25.000 dikali 9 sama dengan 450.000 rupiah. Maka laba maksimum yang dihasilkan daripada tersebut adalah 450.000 rupiah, di mana itu dapat dihasilkan dari 7,5 merupakan tas jenis 1 dan 9 merupakan tas jenis 2, atau 0 tas jenis 1, 18 tas jenis 2. Maka di sini kita lebih baik menggunakan 0,18 karena ini merupakan bilangan bulan. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.